Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 19 Rabiul Tsani 1435 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2014. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim, zikir-zikir dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lalu kita sudah menyelesaikan Adzkarus Shabah wal Masa, zikir pagi dan zikir sore. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan Adzkarun Naum, zikir-zikir sebelum tidur, yaitu babnya bab yang nomor ke-28. Kalau di buku terjemahannya di halaman nomor 122, zikirnya urut-urutan yang besar, zikir nomor 99. Apa zikir ketika mau tidur? Di situ disebutkan, qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, adzkarun naum yajma'u kaffaihi thumma yanfusu fihima fayaqra' fihima bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika 3 marrat. Zikir-zikir sebelum tidur. Mempertemukan kedua telapak tangan, kemudian meniupnya, lalu membacakan padanya, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian setelah itu mengusap bagian tubuh yang bisa diusap dengan kedua telapak tangan tersebut, dimulai dari kepala, wajah dan bagian depan tubuhnya. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini maksudnya ada 2 cara. Zikir mau tidur banyak sekali ya. Di antaranya ini ada 2 cara. Cara yang pertama-tama adalah tangannya diletakkan di depan wajahnya, di depan mulutnya, ya, membaca surat
Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, kemudian An-Nas 1 kali. Lalu yanfud. Yanfud itu meludah. Tapi ludahnya tidak keluar, yang keluar hanya percikan-percikannya saja 3 kali. Itu ya, di tangannya sini. Kemudian diusapkan di kepalanya, wajahnya, bagian depan tubuhnya, dan yang bisa diusap 1 kali. Lalu lagi seperti itu, ya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan 3 kali tanpa mengeluarkan ludahnya, percikannya saja, diusap lagi yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga kali seperti itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, langsung membaca Al-Ikhlas 3 kali. Lalu ditiupkan di tangannya, diusapkan di tubuhnya tadi, baca Al-Falaq 3 kali, ditiupkan di tangannya 3 kali, diusapkan, kemudian baca Al-Nas 3 kali, ditiupkan di tangannya 3 kali, diusapkan di seluruh tubuhnya seperti yang tadi telah dijelaskan. Nah, ini namanya adalah sama dengan meruqyah diri sendiri. Ini ruqyah diri sendiri. Dan ini selalu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini dibaca mau tidur supaya kita benar-benar terjaga dari segala macam bencana yang terjadi ketika dalam tidur itu. Tentu saja ketika kita membaca, memahami yang kita baca. Al-Ikhlas itu seperti apa? Al-Falaq itu seperti apa? An-Nas itu seperti apa? Mari kita lihat supaya kita ketika membacanya lebih yakin lagi tentang surat Al-Ikhlas. Bagaimana surat Al-Ikhlas itu? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tentang asbabun nuzul dan fadail daripada surat Al-Ikhlas. Sebab turunnya dan keutamaan-keutamaannya. Sebab turunnya saat itu orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi, "Hai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang Tuhanmu. Tuhanmu itu kayak apa?" Lalu turun surat ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia Allah itu ahad, Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sebanding dengannya, tidak punya teman, tidak punya istri. Ini membantah akidah semua agama yang lain. Membantah akidah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang musyrik. Surat ini mempunyai banyak keutamaan. Di antara keutamaannya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, juga Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sariyah. Sariyah itu pasukan perang. Pasukan perang yang jumlahnya sedikit dan Rasulullah tidak ikut hadir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah seorang dari mereka sebagai pemimpinnya, sebagai amirnya. Di dalam Islam kalau kita bepergian 3 orang atau lebih, maka diharuskan mengangkat salah seorang dari mereka sebagai amir. Ini perintah, ya. Tidak boleh 3 orang bepergian, melainkan harus mengangkat salah seorang dari mereka sebagai amir. Tujuannya apa? Tujuannya
Karena kalau 3 orang atau lebih itu pasti ada perbedaan pendapat. Nah, di sini perlu amir untuk memutuskan kalau ada perbedaan pendapat sehingga tidak kacau. Tidak semaunya sendiri. Misalnya ketika perjalanan rombongan 10 orang. Nah, mereka beda pendapat, kita nanti berhenti di mana? Yang ini bilang di warung itu saja. Yang itu bilang di warung sana saja. 10 orang ada 10 pendapat. Kalau enggak ada amirnya, kacau. Akhirnya bercerai-berai. Nah, ketika ada amir, maka amir yang memutuskan. Sudah, saya sebagai amir memutuskan berhenti di warung itu saja. Semuanya harus nurut, harus patuh selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Jadi penting, amir ini penting, mengangkat amir, pemimpin. Nah, ternyata sahabat yang diangkat sebagai amir ini kan dia juga jadi imam kalau sholat. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat. Setelah membaca surat, ditutup dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baru ruku'. Selalu seperti itu. Lalu para sahabat makmumnya itu ya heran, orang ini kok aneh ya. Kok enggak cukup satu surat saja, selalu ditambahi dengan surat Al-Ikhlas. Ketika mereka semua pulang, mereka lapor kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi imamnya itu tidak cukup membaca surat, tapi selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas baru ruku." Apa kira-kira jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban beliau, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan hal itu. Nah, inilah orang yang bijak. Orang yang bijak itu kalau mendapat informasi tidak langsung ditelan begitu saja. Tapi harus di cross check, diteliti kembali. Apalagi berkaitan dengan orang lain. Kita jangan keburu-buru nerima berita itu ditelan begitu saja sebelum kita konfirmasi ke orang itu. Islam itu mengajarkan begitu, sehingga dalam pengadilan Islam 2 orang yang bertikai harus berbicara semuanya. Tidak dibenarkan kita hanya mendengarkan salah satu pihak saja. Inilah kebijakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh begitu, kalau gitu tanyakan aja kepada dia, kenapa dia kok gitu. Tanyakan. Lalu mereka bertanya kepada sahabat tersebut, dan sahabat itu menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Al-Ikhlas itu adalah tentang sifatnya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, dan aku suka membacanya. Karena isinya adalah sifat-sifat Allah. Aku suka membacanya. Aku cinta kepada surat ini. Cinta karena paham, bukan cinta karena pendek. Kalau kita banyak cinta karena pendek. Cinta karena paham, isinya sangat mendalam. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Oh, kalau gitu kamu beritahu orang itu ya, bahwa Allah cinta kepada dia. Subhanallah. Karena dia cinta kepada Al-Ikhlas, karena mengandung sifat Ar-Rahman, maka Allah cinta kepada orang itu. Jadi kalau kita cinta kepada surat Al-Ikhlas karena isinya, kandungannya, maka Allah cinta kepada kita. Itu hadis yang pertama. Yang berikutnya lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, ada salah seorang dari penduduk Madinah Ansor yang menjadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba.
masjid yang pertama dibangun di Madinah. Nabi ketika hijrah itu mula-mula singgah di Quba dulu, bangun Masjid Quba. Baru masuk ke Madinah bangun Masjid Nabawi. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melupakan Masjid Quba. Masjid yang penuh dengan nostalgia. Beliau selalu mendatangi Masjid Quba tiap-tiap hari Sabtu. Ya, pula yaumus sabat. Kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan. Saya pernah menanyakan kepada Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, ahli hadis di Madinah, yang beliau juga ngajar di Masjid Nabawi. Saya tanya kepada beliau, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Masjid Quba hari Sabtu? Nah, kenapa kok dipilih Sabtu? Kenapa? Kok tidak yang lainnya saja? Jawabannya beliau ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama hanya untuk memudahkan saja. Jumatan di Masjid Nabawi, Sabtunya ke Masjid Quba. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang berikutnya lagi kata beliau, maksudnya Sabtu itu bukan hari Sabtu. Maksudnya Sabtu itu adalah sepekan sekali. Seperti kita mengatakan seminggu, bukan berarti hari Minggu. Ya, maksudnya adalah sepekan. Namun demikian kita jangan memakai kata-kata minggu. Karena minggu itu nama dewa dari bahasa Portugis, dewa Domingus. Sehingga kita memakai hari Ahad. Masjid Quba, dan kita kalau ke Madinah dianjurkan ke Masjid Quba. Wudhu dari tempat kita ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, fadilahnya sama dengan umrah. Sambil kita merenungkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ke Masjid Quba. Nah, sahabat ini mirip dengan tadi, cuma versinya lain. Dia setelah membaca Al-Fatihah, sebelum membaca surat Al-Ikhlas dulu. Lalu baca surat, baru kemudian rukuk. Jadi setelah baca Al-Fatihah, sebelum baca surat, baca Al-Ikhlas dulu, baru baca surat. Lalu makmumnya menegurnya. Kenapa? Kamu kok tidak mencukupkan baca satu surat saja? Kok kamu selalu buka dengan surat Al-Ikhlas? Ya. Sudah, kamu baca satu surat saja cukup, kata makmumnya. Apa jawaban imamnya? Jawabannya, ma ana bitarikiha, in ahbabtum an a'ummakum bidzalik fa'altu, wa in karihtum taraktukum. Oh, saya tidak akan meninggalkannya. Ya, tetap begitu. Kalau kamu ya mau aku jadi imam, ya aku begitu. Kalau kamu tidak mau aku begitu, ya silahkan cari imam yang lain. Sportif kan? Jadi sportif. Oh, aku memang suka itu. Kalau kamu memang milih aku jadi imam, ya aku begitu. Kalau kamu tidak suka aku begitu, ya cari yang lainnya aja. Enak kan? Sportif kan? Iya. Lek gelem aku dadi imam, yang ini coroku. Lek gak gelem, golek imam liya. Enak kan? Sportif, tidak ada paksaan. Monggo silahkan kalian pilih. Ternyata mereka memandang bahwa sahabat ini adalah sahabat yang paling afdal dibanding yang lainnya. Dan mereka tidak suka kalau yang lain menjadi imam. Lalu mereka lapor lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Quba, mereka lapor, mereka cerita. Ya Rasulullah, fulan begini dan begini. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilakukan apa? Yang dilakukan manggil orang itu. Enggak langsung memberikan hukuman. Begini tidak. Karena menyangkut orang lain, perlu mendengarkan dari pihak itu juga supaya jelas masalahnya. Jadi Islam itu enggak boleh kita menerima berita sepihak, itu enggak boleh. Dua belah pihak dengarkan dulu, baru jelas permasalahannya. Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk? Wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah?" Wahai fulan,
Apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh sahabat-sahabatmu? Dan apa yang menjadikanmu terus-menerus membaca surat Al-Ikhlas setiap rakaat? Kenapa kamu tidak mau nurut sama teman-temanmu? Kenapa kamu selalu baca surat Al-Ikhlas setiap rakaat? Kata sahabat itu, inni uhibbuha. Karena aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Ya, karena mengandung sifatnya Allah Ar-Rahman. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Allahu Akbar. Jadi cinta karena paham. Sehingga ketika membaca itu dalam keadaan ngerti maknanya, dalam arti akidahnya benar-benar bersih, murni, terlepas dari semua akidah yang menyimpang daripada akidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih melalui jalan sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang sahabat mendengar sahabat lain membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang. Baca qul huwallahu ahad saja diulang-ulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Baca qul huwallahu ahad diulang-ulang. Pada keesokan harinya, sahabat yang mendengarkan tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada Nabi seakan-akan meremehkannya. Ka'anna ar-rajul yataqalluha, seakan-akan meremehkan. Ya Rasulullah, fulan tadi malam baca qul huwallahu ahad saja diulang-ulang. Seakan-akan meremehkan. Apa? Qul huwallahu ahad diulang-ulang. Ya, menganggap itu amalan yang sedikit, sepele. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi jangan kamu meremehkan. Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Maksudnya apa? Menyamai sepertiga Al-Quran. Ada beberapa penjelasan dari para ulama yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari itu syarah yang luar biasa, syarahnya Sahih Al-Bukhari, yang mana Al-Hafidz Ibnu Hajar nulis syarah itu lebih daripada 25 tahun. Penjelasan yang pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, annaha thuluth bi'tibari ma'anil Qur'an. Maksudnya sepertiga Al-Qur'an itu kembali kepada makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Li'anna Al-Qur'an ahkam wa akhbar wa tauhid. Karena isinya Al-Qur'an ada 3. Yang pertama-tama hukum-hukum. Yang kedua berita-berita atau cerita-cerita. Yang ketiga tauhid, tentang akidah. Nah, sementara surat Al-Ikhlas mewakili yang mana? Mewakili yang ketiga, tentang tauhid, maka seakan-akan dia itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, annaha thuluts Al-Qur'an bi'tibari tsawab. Sepertiga Al-Qur'an itu ganjarannya. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas, ganjarannya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti kalau kita baca 3 kali, ganjarannya sama dengan khatam Al-Qur'an. Ganjarannya saja. Bukan berarti kita sudah membaca Al-Qur'an semuanya, bukan. Tapi ganjarannya. Sama dengan orang yang sholat subuh di masjid, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, ganjarannya apa? Seperti haji dan umroh, sempurna dan sempurna ganjarannya. Namun bukan berarti dia sudah haji atau umroh, tapi ganjarannya.
Kemudian yang ketiga, annal murada man 'amila bima tadammanat min al-ikhlas wa tauhid kana kaman qara'a thulutsal Qur'an. Yang ketiga, orang yang membacanya dan mengamalkan konsekuensinya, ikhlas, bertauhid, maka seakan-akan dia sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar baca, tapi benar-benar paham dan mengamalkan konsekuensinya. Dia menjadi orang yang ikhlas dan dia juga menjadi ahli tauhid. Yang keempat, anna hadza thawab khas bidzalika ar-rajul. Ganjaran ini khusus bagi sahabat tersebut. Untuk dia saja, bukan untuk yang lain-lainnya. Ini ada beda pendapat ya. Tapi yang paling rajih adalah bahwasanya Al-Qur'an isinya ada 3 apa tadi? Hukum, berita-berita tauhid. Ini mewakili salah satunya sehingga ganjarannya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, jadi Masya Allah. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, dia mengatakan, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah?" Apakah seorang dari kamu merasa lemah untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam? Para sahabat mengatakan, merasa berat. Ayyuna yutiqu dzalik ya Rasulullah? Siapa yang bisa ya Rasulullah? Semalam sepertiga Al-Qur'an. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahul wahidus samad thulutul Qur'an. Surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Qur'an. Kemudian juga ada hadis yang sahih atau hasan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul wallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat, banallahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa membaca qul wallahu ahad sampai selesai 10 kali, Allah membangunkan untuknya satu istana di surga. Allahu Akbar. Berapa banyak istana yang lepas dari kita karena kita sibuk mengamalkan perbuatan yang sia-sia. Ya, qul wallahu ahad 10 kali dapat satu istana di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus 10 satu istana. 10 lagi 2 istana. 10 lagi 3 istana. Gampang. Allah itu murah. Allah itu Maha Pemurah, Al-Karim, Al-Jawad. Berapa banyak kita menyia-nyiakan. Karena itu zikir adalah merupakan amalan yang luar biasa. Gampang, praktis, tanpa modal apapun, ganjarannya tidak tertandingi oleh yang lain-lainnya. Zikir, zikrullah. Sehingga para ulama mengatakan istana-istana di surga itu bahan bangunannya adalah zikir. Selama kita zikir, pembangunannya berjalan. Kita enggak zikir, pembangunannya berhenti. Kalau pembangunannya berhenti berarti apa? Mandat, enggak jadi-jadi bangunannya. Nah, zikir berarti pembangunannya jalan. Enggak zikir, pembangunannya berhenti. Allahu Akbar. Zikir ini memang luar biasa dan kita banyak menyia-nyiakan zikir. Apalagi zaman sekarang, waktu kita banyak habis untuk apa? Untuk apa? Untuk BBM, apalagi Facebook, Twitter, WhatsApp, dan yang lain-lainnya. Ya, tidak terasa 1 jam, 2 jam. Ya, kalau bermanfaat tidak apa-apa. Kalau tidak bermanfaat, eman. Waktu kita buang cuma-cuma. Ya. Itu diantara keutamaan surat Al-Ikhlas, surat apa namanya? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya. Yang pertama-tama Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu Maha Esa. Allah tidak ada sekutu baginya. Enggak ada yang sebanding, enggak ada yang sama. Semuanya beda. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah, yang sama dengan Allah. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Semuanya bergantungnya kepada Allah. Karena itu kalau kita punya hajat, punya apapun, jangan pernah bergantung kepada selain
Allah. Kita bergantung kepada selain Allah, pasti kecewa, pasti menyesal, cepat atau lambat. Kita bergantung kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, ini juga bantah orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani punya akidah bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan atau salah satu dari 3 unsur Trinitas. Jadi bantah. Lam yalid wa lam yulad. Allah enggak punya anak dan Allah enggak punya bapak dan tidak punya ibu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah, bahwasanya Allah itu tidak punya istri, benar-benar sendirian. Kemudian setelah itu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia berbuat dengki. Ini surat ini kalau kita baca dengan penghayatan maknanya amat sangat mendalam. Perlindungan yang lengkap. Ya, Allah yang menguasai waktu subuh. Berarti ini menunjukkan keutamaan sholat subuh. Berapa banyak orang kuat dia ikut ikut fitness, angkat berat. Sampai 100 kilo dia kuat ngangkat, tapi bangun subuh tidak kuat. Ya, karena subuh ini sholat yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang sholat pada waktu permulaan pagi 4 rakaat, Allah mencukupkan baginya 1 hari itu. 4 rakaat pada permulaan pagi ini, pendapat yang rajih adalah sholat sunnah fajar 2 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Itu pendapat yang rajih 4 rakaat. Ada yang mengatakan sholat duha, tapi yang rajih adalah sholat sunnah fajar dan sholat subuh. Min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Semuanya masuk di sini, yang jahat-jahat masuk di sini. Jadi kalau pas membaca itu membayangkan min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya Allah. Lalu diperinci wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena ketika malam ini banyak kejahatan-kejahatan yang muncul. Binatang-binatang, serangga-serangga, pencuri, rampok, ya, dan yang lain-lainnya banyak muncul di malam hari. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Jadi kita berlindung dari tukang sihir. Di sini disebutkan wanita, kenapa? Karena memang biasanya tukang sihir identik dengan wanita, sehingga dikenal dengan nenek sihir. Kakek sihir enggak ada kan? Tapi di sini maksudnya bukan wanita saja, siapapun masuk yang penting dia adalah tukang sihir. Menghembus pada bohol itu maksudnya apa? Di antara amalannya tukang sihir itu adalah membuat ikatan. Lalu ikatannya itu ditiup itu ya. Kayak tadi, ditiup dengan percikan ludahnya. Tapi kadang dukunnya kebablasan gitu ya. Bukan ditiup lagi, disemprot gitu. Nah itu dukun kurang sakti itu. Dukun kebablasan. Jadi begitu. Jadi kita berlindung dari tukang sihir. Kalau baca ini berlindung dari dukun, dari tukang santet, semuanya masuk. Ya. Yang penting ketika baca itu yakin, mantap. Lah kalau baca sambil ngelamun, ya enggak ada kekuatannya kurang. Karena menurut para ulama, zikir itu supaya punya pengaruh yang dahsyat, ya, dibaca al-azkar wal aurat la tu'athir illa bidawam ma'huduril qalb. Zikir-zikir dan wirid-wirid itu tidak akan ada dampaknya
Kecuali kalau kita baca terus-menerus dengan hati yang hadir. Baca terus-menerus dan khusyuk ketika baca. Jadi baca terus-menerus ibaratnya adalah, ya kalau pisau itu diasah. Sering diasah jadi tajam. Hatinya hadir, konsentrasi. Batinnya itu benar-benar nyambung. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia mendengki. Karena banyak orang dengki. Orang hasud, iri dengki, jangan takut, baca ini aja, enggak usah dipikiri. Allah yang nolong kita. Kemudian setelah itu surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Antum perhatikan di sini surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq. Letak bedanya di mana? Letak bedanya di mana? Surat Al-Falaq lebih cenderung kita berlindung dari segala kejahatan yang berada di luar. Surat Al-Nas lebih khusus berlindung dari kejahatan yang sumbernya dari dalam. Was-was, ya, ragu-ragu, bimbang, kacau, bisikan-bisikan dan yang lain-lainnya. Sehingga ketika kita membaca ini yang dikenal dengan Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain, dua surat yang berisi perlindungan. Berarti kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan yang ada di luar dan kejahatan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita selamat dari semua kejahatan yang di luar dan di dalam. Hanya saja kembali kepada bagaimana ketika kita membacanya. Ya. Dan dua surat ini mempunyai banyak keutamaan. Di antara keutamaannya Imam Muslim rahmatullahi alaih mengatakan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayat unzilat hadhihi laila lam yura mithluhunna qat, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Apa kamu tidak tahu beberapa ayat yang turun pada malam ini tidak pernah dilihat ada ayat yang seperti itu, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Uqbah bin Amir, "Ya Uqaib, ala u'allimuka suratin min khairi suratin qara'a bihi man-nas." Wahai Uqaib, ini panggilannya Uqbah bin Amir. Rasulullah manggil dengan tasghir sebagai bentuk cinta. "Ya Uqaib, maukah kamu aku ajari dua surat yang terbaik daripada surat yang dibaca oleh manusia?" Lalu Rasulullah mengajarkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masa'ala sa'ilun bimithlihima wa lasta'ada musta'idun bimithlihima." Dia adalah orang meminta seperti permintaan yang ada di dalam dua surat ini, dan tidak pula orang berlindung seperti perlindungan yang ada di dalam dua surat ini. Ya. Demikian. Saya kira mungkin itu dulu aja. Berarti kita masih belum tuntas. InsyaAllah nanti kita bahas lagi yang setelahnya, zikir mau tidur yang kedua, yaitu membaca Ayatul Kursi. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol, silakan. Apakah boleh kita mengamalkan keutamaan surat Al-Ikhlas yang selalu dibacakan pada setiap rakaat salat dengan catatan terus berusaha untuk menghayati juga? Jadi pertanyaannya, boleh enggak kita niru sahabat tadi, gitu kan? Boleh enggak kita baca ya ayat
atau surat, kemudian kita tutup dengan Al-Ikhlas baru ruku. Boleh apa tidak? Para ulama mengatakan boleh. Yang melakukan itu tidak boleh diingkari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, boleh. Tapi apakah dikatakan sunnah? Menurut para ulama tidak. Karena semua sahabat tidak ada yang melakukannya, hanya sahabat itu saja. Jadi intinya yang mau niru sahabat tadi itu hukumnya adalah boleh. Tidak boleh diingkari. Hanya saja kalau kita jadi imam, maka sebelum mempraktekkan itu perlu disosialisasikan dahulu, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kalau tanpa sosialisasi tiba-tiba jadi imam langsung begitu, nanti orang-orang kan bingung, ini gimana ini, kok aneh ini ya, kok aneh, tak umur-umur tidak pernah gini, ini kok ini ajaran apa lagi ini. Nah, supaya tidak gitu, dijelaskan dulu kepada masyarakat, diberi pengertian, mereka paham, mereka ngerti, tidak apa-apa dipraktekkan. Tidak apa-apa dipraktekkan. Saya pilih yang sesuai dengan materi saja. Apakah surat Al-Ikhlas juga bisa digunakan untuk ruqyah? Bisa. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian juga Al-Fatihah, kemudian juga Ayatul Kursi, kemudian juga 2 ayat atau 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, atau bahkan ditambah dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Ayat kursi ditambah 2 ayat setelahnya ayat kursi, dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu dipraktikkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian juga kalau ruqyah berkaitan dengan sihir, gangguannya orang, maka dibaca saja ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Musa ketika melawan tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Wa auhayna ila Musa an alqi 'ashaq fa idza hiya talqafu ma yafikun wa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa qalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kemudian juga wa qala fir'aun utuni bi kulli sahirin alim, dan seterusnya. Yang mana intinya tukang sihir itu kalah. Itu dibaca ayat-ayat begitu. Sebenarnya ruqyah itu enggak rumit kok. Ruqyah itu gampang. Ruqyah itu mudah. Jadi enggak perlu dilebih-lebihkan sehingga seakan-akan pembahasannya itu nanti mirip dengan kelenik-kelenik lah, arahnya ke sana. Ruqyah itu intinya adalah kita membacakan ayat-ayat dan doa-doa, ya, yang membaca itu orangnya ikhlas, apalagi orang yang soleh, yang diharapkan doanya itu mustajab. Sama dengan doa, ada kalanya dikabulkan Allah, ada kalanya tidak, tergantung syarat-syaratnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dahulu ada orang ya kemasukan jin. Lalu datang ke Imam Ahmad. Imam Ahmad, di sana ada orang kemasukan jin. Mohon diruqyah. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Imam Ahmad cuman titip sandal. Ini kamu bawa sandalku. Kamu bilang ke jinnya, ini sandalnya Imam Ahmad. Kalau kamu tidak keluar dipukul kamu. Sudah dibawa. Dibilang ke jinnya, "Hei jin, ini sandalnya Imam Ahmad. Kalau kamu tidak keluar dipukul." Langsung keluar jinnya. Subhanallah, sampai Imam Ahmad meninggal dunia, jinnya balik lagi ke orang itu. Lalu dibawa sandalnya Imam Ahmad lagi. "Hei jin, ini sandalnya Imam Ahmad." Apa kata jinnya? "Saya tidak takut, orangnya sudah mati." Subhanallah. Jadi ruqyah itu mudah. Tergantung
si peruqyahnya. Begitu. Bagaimana kalau di HP ada program Al-Quran dan murattal kita bawa ke kamar kecil atau kamar mandi? Kalau itu tidak ada khilafiyah ya boleh. Karena itu aplikasi ya. Ketika kita tutup aplikasinya sudah otomatis hilang, nggak masalah. Boleh. Jadi kalau di HP dengan catatan ditutup ya, jangan dibunyikan murattalnya masuk kamar mandi. Tidak boleh kalau gitu. Atau di kamar mandi ngaji dari HP, juga tidak boleh. Tapi kalau ditutup aplikasinya, sudah ditutup, ya kamar mandi tidak apa-apa. Sama dengan tidak bawa Al-Quran, tidak bawa apa-apa, boleh itu. Tidak mengapa. Karena kalau HP-nya ditaruh di depan kamar mandi, insya Allah Anda keluar, insya Allah laris itu, hilang insya Allah. Jadi tidak apa-apa. Yang tidak boleh bawa Al-Quran ke kamar mandi, bawa Al-Quran. Bagaimana Ustaz jika kita saat akan tidur berhubungan suami istri dan hal tersebut membuat kami junub? Apakah kita juga masih bisa mengamalkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas serta surat-surat yang lain ketika kita akan tidur? Boleh ya, tidak apa-apa. Niatnya adalah niat membaca zikir. Niatnya niat membaca zikir mau tidur. Ketika sahabat Rasul menambahkan surat Al-Ikhlas tersebut, apakah hal itu dianggap bid'ah? Karena hadis tersebut juga menjadi hujah pelaku bid'ah. Tidak ya, itu kan zaman Nabi. Dan juga Nabi menyetujui kan. Nabi menyetujui seperti itu. Ya, saya kira mungkin itu dulu aja. Yang lainnya di luar materi tidak saya jawab. Ustaz, saya mau bertanya, syaikhon artinya apa? Syaikhon artinya adalah, kalau di dalam hadis ya, akhrajahu asy-syaikhon, dua syekh. Maksudnya adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima. Saya mau bertanya, di antara dosa besar, dosa apa yang paling besar? Ya, dosa paling besar adalah apa? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih besar mana, dosa zina dan onani? Besaran mana? Ya jelas besaran zina. Besar zina. Sehingga seseorang yang dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinaan. Sudah khawatir masuk ke dalam perzinaan. Maka dalam kondisi seperti ini para ulama membolehkan dia melakukan istimna, onani, supaya enggak jadi zina. Yang dipilih adalah madharat yang lebih ringan. Sehingga setelah dia melakukan onani itu enggak jadi zina. Ya, jadi dalam kondisi yang darurat ya, seperti itu namanya kaidahnya itu akhafud dororen, memilih madarat yang lebih ringan. Ya, demikian saya kira itu dulu aja. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.